الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala si masih ngicanin pelingih letiang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kembali bawi hadir le majlis taniki tanpa henti, tanpa bosan, tanpa keluh kesah, ya, tetap kita hadir le setiap majlis syiara le masjid taniki. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan lantaran angkun tasi bersilaturahim le dalam setiap majlis ini. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang datang ke majlis untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, melainkan ia mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah, salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di selaput keluarga, para sahabat beliau, kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalam niki jemaah sekalian, kita sudah berada di malam yang ke-11 bulan Rajab. Itu artinya jemaah sekalian, sekarang seket jelo Ramadan nih. 50 hari lagi Ramadan. Sehingga sebagian di kalangan para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi pula kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagian terakhir dari adab berbicara, yakni jamaah sekalian, menghindari kata-kata sindekna pantes jamaah sekalian. Sebab seringkali sebagian langan itu niki jamaah sekalian, ya
marak basa mamban dek narak duri le elang. Siaran darak duri nun dek narak hambatan lamun meleng muni-muni, lamun meleng ngeraus-ngeraus, tidak peduli apakah bicara itu melanggar syariat atau ende. Maka le dalam kesempatan niki jemaah sekalian, mungkin menyebutkan kata-kata secara keseluruhan atau cukup sebagian saja. Lagu lamun menyimpang dari tata-tata susila, dari norma-norma, maka hendaknya ini dihindari jemaah sekalian. Bahkan kadang-kadang dengan si tahu, dengan si ta'aranin ya alim ini yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Simbaya jemaah sekalian, kata-kata yang perlu dihindari. Pertama jemaah sekalian, cap kafir atau fasik. Ya kan biasanya itu lu kafir kan, lu fasik. Niki jemaah sekalian, maka ini adalah perkataan-perkataan sindikna pantas. Kita mengatakan fasik kepada orang-orang yang taat beribadah. Kita mengatakan kafir dengan si syahadatnya setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafirun, maka say di antara seseorang muslim mengatakan kepada saudaranya muslim, apa katanya? Ya kafir, lo kafir. Ya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka salah satu di antara mereka pasti berhak mendapatkan sebutan itu. Munde sin teparan, sin maranang. Munde sin nyebut, sin tersebut. Apa artinya arak konsekuensi le marak niki jemaah sekalian? Namun dengan si jelas keislaman, taat ibadah karena kebencian pribadi ente mengatakan melanggar dengan kafir, maka kekufuran itu akan kembali tipak diri. Jemaah sekalian. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin muslimin, tidaklah orang Islam. Nih pada padan itu jemaah sekalian. Namun dengan lain dek narak nanggor itu kafir. Pada diri tak ya, akfara rajulan musliman, mengkafirkan seseorang yang beragama Islam. Hati-hati jemaah sekalian, kan sering-sering kali pelih sekedik kafir itu nih, pelih sekedik neraka kan tahu tak ini kafir, masya Allah, padahal syahadat la haula wala quwwata illa billah. Fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafiru. Nah niki jemaah sekalian, maka apabila tidak demikian adanya, lamun dek netetungan lo keadaannya dengan sintang kalek ino kafir, apa kata Rasulullah? Kana huwal kafiru, maka dialah yang kafir. Sesemestran kafir niki jemaah sekalian, ya kafir berarti dari bahasa kafara itu artinya tertutup, ya, terdinding. Maka dengan si terdinding dari mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kafir.
Dan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terhijab hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah, maka itu namanya kafir nikmat. Maka berhati-hati jamaah sekalian mengucapkan kata kafir ini kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, bahwa seringkali terdengar dalam kehidupan kita sehari-hari, si pertama nyebut seorang dengan sebutan kafir, kemudian yang kedua ahlul bidah, ahlul bid'ah, kemudian fasik kepada orang lain. Perkataan niki jamaah sekalian seakan-akan Allah menyuruh mereka melakukan hal itu sebagai amal ibadah. Kan? Jadi wirid maksudnya yang niki. Ya, sekali-kali kafir, sekali alul bidah, sekali-kali fasik, sehingga jadi wirid. Ini kata para ulama, seakan-akan Allah Ta'ala nyuruh yang ngucapang itu sehingga barangnya itu jadi ibadah. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan si melontarkan cap kafir, bid'ah dan fasik itu, ya, dengan lapang dada ia mengatakan itu, seolah-olah ini adalah ya wirid dek narak baik selainan si inu. Ya, perhatikan jemaah sekalian, lamun memang itu mencontoh generasi salaf dari para sahabat dan salaful ummah jemaah sekalian. Jadi dengan si faham agama ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, si terkenal dalam imam mazhab niki jemaah sekalian, ya, sangat berhati-hati mengucapkan kalimat itu. Niki jemaah sekalian, terutama cap kafir terhadap dengan si beriman. Jadi sinta maksud niki jemaah sekalian adalah dekna memiliki halangan untuk mengucap kata-kata itu terhadap sesama muslim. Please kedi, wah ya, cap kafir jemaah sekalian. Amun kanggo sangat tempel tenelek kelambin tengenu kafir, kan? Orang Dajjal ya. Kalau Dajjal itu kan ada tulisan di sini, di ubun-ubunnya, di keningnya, kemudian matanya cuma sebelah, ditulis dengan kafir. Wah, ini jak cocok nih. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan saat ia menyampaikan khutbah Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun." Fa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Nih jamaah sekalian, darah-darah kalian Malik Nabi teh, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, bainakum haramun, di antara kalian adalah haram. Membangkun haram jemaah sekalian, haram dihinakan, haram dilecehkan,
haram dicap buruk setelah kebaikan. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana kehormatan hari ini. Jadi kalau nak berkhutbah Nabi itu adalah saat hujjatul wada, di khutbah Arafah. Niki juga sekalian, fi syahrikum hadza, mara kehormatan bulan ini. Ya, bayangkan jemaah sekalian, darahmu, hartamu, kehormatanmu adalah di antara kalian haram seperti kehormatan yaumikum hada, hari ini, yakni hari Arafah. Siapa yang tidak tahu kemuliaan hari Arafah jemaah sekalian? Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaum yaum Arafah ahtasibu ay yukaffiru as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian wa fi syahrikum hadza, sebagaimana kehormatan bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah, bagian dari bulan-bulan haram. Kan niki jelas sekalian? Ya, bagian dari Ashhurul Hurum, bagian lengan bulan haram yang dihormati. Simbe ya bulan haram, kata Rasul, thalathun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Wa Rajabun Mudhar, di bulan Rajab suku Mudhar. Mengapa Rasulullah menyebut wa Rajabun Mudhar? Rajabnya suku Mudhar. Ara Mekah niki jamaah sekalian, suku aran Mudhar. Jadi suku Mudhar niki jemaah sekalian begitu menghormati bulan Rajab. Dia melakukan kegiatan itu, kegiatan ini, kegiatan ini sebagai tanda syukurnya. Beda dengan suku-suku si lain, sederhana. Lamun suku Mudhar besar-besaran ya melakukan kegiatan bulan Rajab. Sehingga Rasul menyebut wa Rajabum Mudhar. Dan Rajabnya suku Mudhar, baina Jumadai wa Sya'bana, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana kehormatan hari ini dan sebagaimana kehormatan bulan ini jamaah sekalian, fi baladikum hadza, dan sebagaimana pula kehormatan negeri kalian ini. Masya Allah. Ya, sebagaimana kehormatan negeri kalian ini. Liyuballigh syahidul ghaibi, karena itu jadilah orang-orang yang hadir ya menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dengan kata lain, ate endak dan dengar kalimat sindekna jelas. Maka dengan si hadir diperintahkan oleh Rasulullah menyampaikan kepada yang hadir, kepada yang tidak hadir. Apa kata Rasul? Liyuballigh syahid al-ghaib, hendaknya si hadir nyampe yang dengan si ghaib, sindekna hadir. Simbe kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa sebabnya? Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Sebab boleh jadi ya dengan si hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir lebih memahami daripada dirinya. Dengan kata lain jemaah sekalian, meskipun dengan dekna hadir, boleh jadi apa si terima kali majlis ini
maka hanya disampaikan kepada yang tidak hadir. Sebab boleh jadi dengan sindikna hadir ini lebih memahami dari apa yang didengar isi si hadir. Apa artinya jamaah sekalian? Mari jaga kehormatan. Dek nara hakta menghinakan, menumpahkan darah sesama kita. Dek nara hakta ya memakan harta atau mengambil harta semeton jarinta dengan cara batil. Dek nara hakta untuk menghinakan dan merendahkan kehormatan sesama muslim. Niki jamaah sekalian, maka hindari yang pertama cap kafir, cap ahlul bidah, cap napendarana, cap fasik. Lamun berak kerang jakan ada cap Apollo terbang, cap macam-macam. Lagu ini adalah cap-cap buruk. Sepertinya Allah perintahkan untuk melakukan itu. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Si kedua, ucapan yang dilarang, yakni mengatakan celaka kepada manusia. Lah cilaka semamben lamun gedak cilaka lu sekalian. Ya. Siran celaka itu, yang namanya celaka itu semacam kutukan ya sekalian. Ora bahasa mamben tulah manu tampet tamah ngana ini. Ini tutuk simbeh jagaran tulah manu. Artinya siran tulah manu ini kan marah bahasa anta jemaah sekalian ini celaka mudarat. Ini hati-hati jemaah sekalian. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas." Apabila seorang mengatakan halakan nas, celaka kamu, celaka manusia ini. Ya? Fahuwa ahlakukum, fahuwa ahlakuhum. Maka dialah yang paling celaka. Onya-onya jemaah sekalian, ketika kita mengucapkan kalimat sindekna pantas, mungkin karena emosi, mungkin karena itu silih. Saya sendekna tahu silih. Ya, coba bapak-bapak, tahu ke itu silih atau enggak? Ibu-ibu tahu silih atau enggak? Ibu-ibu paling tahu silih le semaman. Ya, Allah. Lagu kami jak si mama bapak ibu dek kami tahu berentes ya alur wah ya sebab ada riwayat mengatakan jemaah sekalian sopok dengan le zaman Umar bin Khattab melapor kepada Umar kumbekna ya laporan senina karena laporan senina ya cecel lalu ya polisi sekedi ya lah semama beruna seke kalimatnya ya wah 100 sehingga nilalo ya. Maka orang itu akan melapor kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Datang lek balen Amirul Mukminin dengan ini wah ngana salam. Ternyata Umar bin Khattab kenyakan remonangnya si seninen dah. Ya. Jadi ngeluja pendaitnya orang itu maka ia kembali tulak ya apa nak kalian sebar ya fulan ta'al hina semeton tulak apa pegawaian apa keperluan ya sampai cengingus dah datang ndek narak wahai khalifah ndek nungkulang arak keperluan namanya apa keteng coba anda keperluannya goyong datang tene jujur angkun angka wahai khalifah gan keji laporan seninan keji terus yang ngombe ya premonan lalu sang ya longgar jaga bautna todok lah
Lagu ternyata dengar kaji, endah sebidang dikaji kenyakan pada nasibta. Apa kata Umar? Bersabarlah sebagai seorang laki-laki. Ya. Dengan Nina ini ya lelah. Coba bayangkan dengan Nina, jam kerjanya 24 jam. Si kelema dek neman meleng, matan kadal jawah meleng. Buatkan air untuk suaminya, apalagi negirang ngopi. Ya, wah kukus, wah seperti kapal api. Ya, belum itu buatkan ini, dek neman apalagi nekerembeng. Jam kerjanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata suami. Apalagi nekerembeng, jerak ngerembeng anak, ngerembeng yang semama. La ilaha illallah. Ampi manggut-manggut kana kina ulik tetundi. Maka bapak-bapak ya, remon-remon sekedi dengan Nina tahan wah. Sahabat, bareh nalah remon bejerosi remon. Ya, mara-arak lek lauk jawab sekalian, ya. Enggak no lawana tantang no semama sarak. Kan lamun cara lauk lamun dengan Nina bertantang jerang aku mana mun deme jerang aku ndaraku man kekecut me mana terus bekanjak wah jerangku kamu di saya ngenti kamu mana ya Bapak Ibu sekalian. Nah maka oleh karena itu jangan terlalu diambil hati ya. Jadi yang penting jangan mengucapkan kalimat-kalimat sindekna pantas. Apalagi nagadak dengan Nina, ampo semama sugul metep begawean, ampo net sugul kalimat, mudahan melam permontor. Maka jalan permontor semama ya paling pecuna nangis. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sebagian mengatakan ya perkataan itu adalah doa. Karena berbuka pintu langit jemaah sekalian, ampun pengucapan kalimat-kalimat itu, maka jangan pernah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan pernah mengucapkan kalimat itu mengutuk ya, cilaka lamun bahasa kemel polot-polot dedes. Bahkan si paling buruk mudah-mudahan membangkang otak timu. Na'udzubillah jemaah sekalian. Ini Allah. Lamun si julu-julu, mun si mangkin keja kurangan kalimat-kalimat niki jemaah sekalian. Ya, apalagi nyumpah anaknya biasa. Nyumpah semama biasa. La ilaha illallah. Ini jemaah sekalian. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan para ulama sepakat ya, para ulama sepakat bahwa kecaman-kecaman ucapan-ucapan sindena tawagus ya sinta tujuan dengan mengatakan itu dalam rangka mengejek-ejek, mengolok-olok, terus si pujina diri sendiri dengan silenja to ejek-ejek olok-olok. Kan si makin niki kenyekan dengan ngeluangku si makin niki ya, mengolok-olok orang lain, menjatuhkan orang lain dan memuji diri sendiri ya. Apa artinya jemaah sekalian? Padahal itu ndak tahu ya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ayat si sering bacaan jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek-ejek, menghina-hinakan kaumin sebagian kaum yang lain. Ya, mengapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi dengan si terhina dan si terejek lebih bagus daripada kita yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'. Nda sekelompok dengan nina menghina, menghujat, menjelek-jelekkan dengan nina lain.
asa ayyakunna khairan minhunna. Sebab boleh jadi dengan cinta yejek taina lebih bagus daripada kita yang menghina, mengejek. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu menghina dirimu sendiri. Arah itu menghina diri itu jemaah sekalian terlalu banyak. Maksud ayat ini adalah lamun ndak nara dengan secara langsung hina diri, lagu lamun terhina dengan hina nita, lamun tersumpah dengan sumpah nita, lamun terlecehkan orang kita pula dilecehkan. Nah itu maksudnya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dan seburuk-buruk gelar itu adalah bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Memanggil orang muslim dengan sebutan fasik, marak si buruk niki jemaah sekalian. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dialah orang-orang yang zalim. Niki jemaah sekalian. Sikat telu. Bersumpah dengan selain Allah ini merusak tauhid. Lamun Allah bersumpah dengan apa-apa maunya itu maunya Allah. Lamun itu ndek terganggu bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah. Ya, wallahi wa billahi wa tallahi. Ya, lagu Arab dengan bersumpah atas nama cinta, demi cintaku padamu. Ini siaran demi ini sumpah, sumpah demi langit, demi bumi, demi angin. Maka demi selain daripada demi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan makhluk-makhluknya, maka ini adalah satu keharaman. Sehingga Allah sang pencipta si berhak mengatur apa saja dalam kerajaannya jemaah sekalian. Ya. Jadi demi Allah lagu lihat kanggo sembarang bersumpah. Sok temau upak reni itu demi Allah. Winosin tersebut dengan yaminul ghumus, sumpah palsu. Manjur jak Quran le atas tadi. Ya. Quran niki Bapak Ibu sekalian, ndek ne catatan utang. Al-Quran demi Allah. Lagu dalam perjalanan hidup tidak jarang kita melanggar sumpah itu. La haula wala quwata illa billah. Apa sih terjadi jemaah sekalian? Jadi para ulama mengatakan rahasia balik larangan bersumpah dengan selain Allah adalah jemaah sekalian bahwa bersumpah demi sesuatu yang mengandung makna pengagungan terhadapnya. Jadi si barang bersumpah ini yang memiliki nama agung. Siapa yang paling agung? Allah subhanahu wa ta'ala. Si julu jamaah sekalian dengan jahiliyah dia mengatakan, ya, demi ayahku, demi bapakku. Siaran demi nun nak kanggo alamatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan si tinggal di antara surga dan neraka jemaah sekalian, ya, bahwa sumpah demi kemuliaan Allah, demi sifat Allah,
dan demi kalimat Allah. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa arah dengan si tinggal le antara surga dan neraka. Tamu surga deh, tamu neraka deh. Mungkin bagian teh ini. Ya tinggal di antara surga dan neraka. Kemudian ia berdoa, ya Rabb, ya palingkan wajahku dari neraka. Ya, hindarkan aku dari neraka, ya Allah. Tidak demi kemuliaan-Mu, aku tidak minta selain itu kepadamu. Nah, ini bagus. Tidak demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak minta selain itu kepadamu. Jamaah sekalian, arah sebagian menyandarkan kepada makhluk, tetapi tidak menyebutkan makhluknya. Misalnya silanya jemaah sekalian, arah dengan mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Saya kenal ini Allah Ta'ala, ya, demi Rabb yang menguasai Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warabbis sama, demi Rabb langit. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau Rasulullah bersumpah, beliau mengatakan wallahi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah Rabb yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Niki jemaah sekalian, ya, jadi bersumpah atas nama selain Allah itu kalimat yang harus dihindari, sebab itu mendatangkan dosa. Sikat dulu. 4, menjadikan talak, cerai sebagai media sumpah. Insyaallah jemaah sekalian, ya, masih luwe dengan mempermain-mainkan sumpah talak. Wahjak talak ya telu ndek naku sampai saat niki jemaah sekalian, ara dengan ndek nasapa tiang sampai naka ngaranina tiang masih angin ya bareng senina, padahal ya bercerita ngene ngaku na ya. Dari hasil ceritanya semua mengaku, senina ngaku, melamun lengan aja berjatuh setalak men. Maka berkatakan le dengan si lain ceritanya. Sehingga beda ceritanya ya le jatuhan talak nah. Ngarani nate yang masih angin ya. Padahal teh nak ketuan dengan si lain talak. Kelu tuan guru tak ada berkatakan talak jatuh. Saya tak nak berkatakan sindek jatuh, ia doang ini melena tulak doang. Pesan tiang ketua gubuk, lamun nejarin nikah usir jalangan tini, enggak biangnya nikah tini. Pemuda-pemuda provokasi tiang, ya, iaran provokasi niki. Awas lo kelek mulai nikah, deku tanggung jawab. Udah nikah enggak nanti ini, enggak no balik tini. Ini ngotorin aran dengan silai si tua-tua si bagus-bagus. Selekin ini ada pandang tiang. Ya, kue keto anang balen. Telepon tiang kue ini ngedengu beni baku sebenarnya. Kan yang ngene karena kita dengar cerita si pas dan dia sok leje setuju. Masya Allah. Bahkan dipanggil sampai pengadilan. Nah, niki jemaah sekalian. Apa persoalannya? Le dengan si talak ini sekedi-kedi menjadikan sumpah, demi Allah aku talak kepadamu. Dek naula dengan mama kata demi Allah. Lamun wah ucapan ngono talak aku barang kemun, wah talak wah.
Sebab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang seriusnya itu menjadi beneran, main-mainnya juga menjadi beneran. Yakni talak, ya nikah, talak, rujuk. Contoh nikah, ada dengan nikah berjorak-jorak. Ya, misalnya nikah ya berjorak-jorak, lagu si nikah ya ino walina, ya kan? Si nerima ijab kabul ino kanak mama, dit anak nina nara kutikah ante barang anakku lesekene-kene, terima aku terima nikah anak de saksi nara, berjorak-jorak nih, sah nikahnya. Coba ya mas sekalian, sah lamun sesuai persyaratan barang rukun-rukun. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ucapan talak, sadar semama mengatakan kah talak, wah itu barang kamu mana? Baik ino atene bermaksud atau ndekne bermaksud, ne bejora atau ne tetu, lamun wah jatuh kata talak jatuh. Ini tersengaja mana? Tersajak saja, ndek narak saja. Makanya jemaah sekalian, lafaz talak itu ada 2, ada yang sharih, ada yang kinayah. Lamun si jelas ngono talak aku le kamu bagi sharih. Dan ada perdebatan antara para ulama jatuh talaknya. Kecuali mana jogang. Kecuali dia sadar. Nah, kemudian yang kedua kinayah. Misalnya gaule kamu hanang balen namam biar. Kan biasa begitu Pak Bu ya. Ule ke barang balen namam bi. Ini apa maksudnya ule ini? Ya, perlu ditanyakan. Si nau ya ino semama doang. Si mengono ule kamu barang amam bi. Gak jauh barang-barang bi. Semakin sadis ini. Ule kamu barang balen amam bi. Kejauh barang-barang bi. Jangan aku membesiku kedu. Ini kan semakin mendekati ini. Lagu niki masih aran kinayah. Maka wajib teketoan apa maksudnya kalimat ino. Lamun teketoannya ampo yang mengatakan angka ampo kujang kenganu angkal ku kusarah jatuh talak. Ya, lamun deh apa maksudnya ini? Suruh meriri, suruh iname, seniname ule. Ya, angka aranjakan itu ngene ngana. Sang na ule julu, ya bolang-bolang panas sampai perasaan te. Lagu mek talak, ndek maka tidak jatuh talak. Niki jamaah sekalian, ya. Dia perlu bersumpah. Demi Allah. Dia ulah kelopos doang ngongkat wah jatuh. Kemudian si ketelu, ya, yang seriusnya beneran bejorak-joraknya endah jadi tetu. Rujuk. Le dengan si masih talak rajai, talak sai barang 2. Le dengan sindek neman tutuk iddah. Misalnya nih, ya, arak kalimatnya bebadak saya rujuk kuah barang ya. Ini kan? Rujuk wah aku barang ya. Maka oleh karena itu dengan mama lamun mele nyang senina dendek suruh ya ule anang balen amanah. Kesarak aku barang kamu di. No kamu le kamar lau aku kamar daya. Lagu lamun itu begoyo kena sarak datang angna terak bontong
selepuna ngunjalna barang-barang celana dalam sama jauh ya. Padahal dia mesti ngenu jemaah sekalian dengan si talak raj'i ini, maka ya boleh ya talak. Lagunda sampai suruh unda-unda ke kamar lauk tadi. Ya. Talak. Lagu masih rujuk, masih iddah. Nih kan musim hujan bapak-bapak. Musim hujan, apalagi hujan angin, marak kelama penuh. Ampuk mesak tenggulir mama-mama ini kan susah itu. Lamun wah kedung dengan lebalan ina amakna barang na jauh na selepuna ngombe angkut teh sebel be ya. Maka lamun ke satu rumah no kamar kono sampai tengendap-ngendap rentek ya, padahal ya kedinginan ini ndak nyimbutin ya. Saya mana kan. Terus ini ya buka nelawang. Apa kan si mama kan dek disimbutin ke anak ini. Ke anak simbe, no ke kanak. Ya, nah terus langsung semama, ya saat ini menunaikan hajat. Nah, padahal berapa kali talak. Dek nolak rujuk nih, tidak mengucapkan kata rujuk, maka berhubungan sama barang senina ino jeri rujuk. Timak dek nak ucapan kata rujuk, kumbe na masih hak na, kecuali na waktu tuk iddah. Lamun waktu tuk iddah, barulah saya nikah. Ampuk. Nih jemaah sekalian, angka endak girang permain-mainkan talak muda tanya nyesal jemaah sekalian. Meniki ya nyesal jemaah sekalian. Wah tutup prendos lah. Terus ceritanya godaan beli dengan si telak telu ndek nemele. Ya ingesan doang bebelun barang dengan si lain. Nah niki jemaah sekalian. Jadi barang senina barang si mama singone dalam keadaan talak, maka ini adalah kalimat rujuk. Nah, lamun masih iddah, dait masih bagian talak raj'i, yakni talak say atau talak dua. Timbul persoalan, ngombe angkuna dengan sinina dek nemele ule barang semama. Padahal semama sudah melafazkan rujuk. Rujuknya tetap sah ya rujuk. Persoalan dengan ni dan dek nemele ule ini urusan lain. Ya, urusan lain. Misalnya rujuk aku barang kamu dek nemele ule, ini urusan lain. Lagu rujuk naja tetap ya rujuk sah rujuknya. Nemele atau dek nemele, sebab masih hak dengan mama selama masih iddah. Lamun talak telu wassalam. Arah pemahaman jemaah sekalian, si mangkin niki berkembang. Misalnya syarak ya, talak ya sekali. Ndek narujuang si semama lagu laun waktu tuk iddahna jadi nikah ya empuk ngaranin nikah na ino kembali modalnya telu molah ganti dengan syarak ini nanti be iddahna tutuk ampun nikah ampuk maka kembali telu ya bepiran guna tutuk olah molah dengan mau menyarakan dengan senina nanti itu boleh nikah tulak telu dari ini buat kemulan ini jemaah sekalian tidak selama masih barang senina si biasa ini lamun syarak sekali tutup iddahna nikah maka tetap dihitung satu kali ndek kena kembali awal jemaah sekalian
Lamun 3 kali wassalah. Ulah yang mereri julu barang dengan lain. Baru takanggung baitnya. Baitnya lamun nawah syarak. Separuh jande. Sebagian besar arah tekong nih. Tekong. Tekong apa? Tekong Cina pekek. Masya Allah, jemaah sekalian. Apa ini hukumnya halal apa haram? Haram. La ilaha illallah. Maka mereri ya. Ih, kan jadi telak telu. Wah, perupang na to. Oleh gawah. Upah pira? Upah 2 juta. La haula wa la quwata illa billah. Maka ya arana talaq ba'in kubra. Dia nak kanggo sekali tulak kecuali nak pelalangin isi dengan lain. Nah niki jemaah sekalian, dia nak perlu mengambil sumpah dengan lamun bersara, orang senina, talak selesai wah. Nah, artinya ate anda membawa nama-nama Allah Taala di persoalan-persoalan ini. Bahkan di satu riwayat Rasul mengatakan al-ghadul halal. Ya, halal sindet ada menang si Allah Ta'ala adalah at-talaq. Dia perlu bersumpah sampai bersumpah atas nama Allah. Jadi hati hendak terjauh-jauh nama kebesaran Allah dalam persoalan-persoalan mara niki. Masih jangan sekalian ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap sehat wal afiah, panjang umur. Nah, sehingga bau itu berdait kesempatan si gendatang. Masih bulan Mi'raj jemaah sekalian. Insyaallah minggu berikutnya kita ya membahas sebagian kecil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sila. Cukup? Ya, pada awalnya ya salah, betul salah le akadnya, bahkan ampun namele ke mana-mana sekali jelut, ya mana-mana sekali jelut, lagu ndak nageti-geti, ya artinya kan arah kesepakatan, ya. Pokoknya pir melende kubeang itu kah wallahu a'lam ya wallahu a'lam. Apa sih terjadi setelah ini maka ndek tahu ya apakah ya barang atau ndek wallahu a'lam. Maka dengan si talak ini jamaah sekalian misalnya mereri ya barang dengan lain dek melakukan jima, ya, dek melakukan jima sebagai layakna ampuk nasarakang ya, dek sah. Ataupun umpama barang ya lagu sekeno itu ndarak tadah nah, dek bau lakukan hubungan sebagaimana layaknya maka ini dek memenuhi persyaratan. Saya nau ya. Dengan si penting na mau kepeng ya apalagi na toa ku kadungum be sakem ku sok sahot ijab kabul ka ule bang semamam biang kan. Nah jadi ini sesungguhnya adalah hal-hal direkayasa oleh manusia. Jadi tahu salahna le perjanjian ya dia telah melakukan kesalahan awal lagu lamun nikah apa adanya dek nemelen jarang senina wah kedung kumai idah punya kepeng be
Udah kula nulaka ya maka ku bosan untuk kutulaka lagu masih demen aku ini umpamana. Ya, maka tentu belamun wah ngeno bangun dengan mele nerima aku cerita angkon tele kadus ini kan. Jadi selesai urusan. Lagu Marasi Buru jemaah sekalian, dia telah melakukan kesalahan awal. Nengendeng maaf kah aran Jawa idawahan wah kedung kah dia kemana angan ku ya oke sudah. Maka itu sang seharusnya lagu salah sepakat awal ini apalagi hitam di atas putih materai 10.000 lagu sang dek semel jaga dengan kendaraan ini jemaah sekalian. Nah jadi menikah itu wah luwe geti jemaah sekalian luwe calo-calo maka sampai berdaya anak boy dalam jerang senida ya ada yang begitu tetapi ia telah melakukan kesalahan awal melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernikahan halal. Lagu lamun niat pernikahan karena ngeno maka ini sudah salah keliru. Ya, niat nembe tupa pada sekelem dua kelem. Nah, jadi lagu ternyata tiba ngeno wah kelabat ya hendaknya bertobat kepada Allah selama nikah naino arak walina arak saksina ijab kabulna ada maharna kenapa tidak ya persoalan awalnya maka mudah-mudahan reda itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam. Masih cukup. Nah, ini jemaah sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ya keluarga anta si masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan icanin kesembuhan insya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bawa itu barang-barang menikmati Ramadan sekarang samanda niki, sehingga di Ramadan inilah Allah menghapus dosa-dosa hambanya sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.